Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa aqamus shalah wa atuz zakah lahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala aidan innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqamus shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illa 'ala Allah wa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Wa qala aidan fa khalafa khalfun adha'us shalah wattaba'us syahwat. Shadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam salatul jama'ati khairun min salatil fardi bi 27 darajat. Atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan sholat subuh kita di pagi hari ini menjadi asbab dan musabab turunnya rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita Allah jadikan anak yang salihin, salihat. Rizki yang kita dapat mudah-mudahan merupakan keberkahan atau bertambahnya kebaikan, dan mudah-mudahan kita semua diberikan jalan keluar atas segala permasalahan. Yang mendengar pengajian ini melalui media Facebook Kubai Jum'ah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayahanda dan bunda yang dimuliakan Allah, beruntung kita orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kata Allah, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Jadi beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, ini tidak kelihatan oleh mata kita. Artinya suatu kesyukuran kita yang masih hidup ini sampai detik ini diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kita tidak pernah melihatnya. Bahkan seumur hidup kita tidak bisa melihat Allah. Kapan bisa melihat Allah? Nanti di surga. Beriman kepada malaikat termasuk hal-hal yang gaib, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada yaumul qiyamah, beriman kepada qadar dan qadar. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan juga beramal saleh, salat, puasa, zakat, termasuk kita yang sedekah, termasuk kita yang ngaji, insyaallah kita dicatat sebagai amal saleh ayahanda dan bunda. Wa aqamus shalah, kemudian mereka salat. Salah satunya salat berjamaah
di masjid, kata Nabi, lebih baik daripada sholat sendiri dengan derajat 27 pahala. Jadi satu kali jamaah derajatnya dengan 27. Masya Allah. Ini kalau kita berniaga dengan Allah tidak akan pernah rugi ayah ada dan bunda. Tapi kalau berniaga dengan manusia kadang untung, kadang rugi. Tapi kalau kita berniaga atau mengharapkan ridho Allah, pasti untung. Kita modal 1.000, kita jual 27.000. Artinya lipatannya 27 kali. Kita berniaga kepada manusia, kadang beli baju modalnya 50.000, kita jual 70.000, berarti untung 20.000. Itu pun kadang-kadang banyak yang nawar. Bahkan saking gak lakunya kita jual baju, yang penting kembali modal. Daripada modal itu kembali, akhirnya cuma untung hanya kembali modal. Tapi kalau berniaga dengan Allah, 1 kali 27. Subhanallah. Itu yang bagi yang belum nikah, hidupnya yang sendirian. Bagaimana hidupnya yang sudah nikah, yang sudah punya anak, yang sudah punya cucu. Itu bagi yang sehat. Bagaimana yang sakit dipaksakan diri untuk berangkat berjamaah. Masya Allah. Ini dilipat gandakan Allah. Wa aqamus shalah wa atuz zakah. Mereka memberikan zakat. Lahum ajruhum inda rabbihim. Baginya ganjaran di sisi Tuhannya, di sisi Allah. Jadi amanu, beriman, wa amilus salihat, beramal saleh, wa qamus shalah, salat 5 waktu berjamaah. Wa atuz zakah, memberikan infak, memberikan sedekah, memberikan zakat, memberikan hadiah, memberikan wakaf. Nah, ini termasuk amal-amal yang soleh. Lahum ajruhum, bagi mereka ganjaran di sisi Tuhannya. Jadi Allah yang melipat gandakan ganjarannya. Wala khaufun alaihim wala hum yazanun, dan tidak akan pernah merasakan kesusahan di hatinya ataupun kekhawatiran. Jadi ayah anda dan bunda, ini pahala yang Allah berikan pertama bagi orang-orang yang melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Bahkan di akhirat nanti dikatakan dalam kitab Duratun Nasihin, ini wujuhu aum kal kawakib. Kal kawakib itu seperti bintang-bintang. Jadi kalau kita melihat keindahan bintang di malam hari, khususnya orang yang berjamaah, itu di hari kiamat kal kawakib. Seperti bintang-bintang bercahaya, berkilauan, menunjukkan keindahan. Yang kedua, wujuhum kal qamar, seperti bulan purnama. Kemudian wujuhu aum kasyams, seperti matahari sinarnya di pagi hari. Jadi kalau di siang hari bersinar, tapi ketika kita melihatnya mata kita rusak. Betul atau tidak, Pak? Matahari bersinar di pagi hari sama matahari bersinar di siang hari. Kalau di pagi hari kita bisa memandangnya, mata kita tidak rusak. Bahkan sejuk. Bahkan kalau kita mau berdagang, mau berusaha, ini ada amalan bagus. Kita baca sholawat Nabi 10 bisa. Atau 100. Atau 200.
Sebanyak-banyaknya baca sholawat. Sambil berjalan melihat matahari terbit di pagi hari. Ini insya Allah dagang kita lancar. Insya Allah. Jadi matahari di pagi hari dan matahari di siang hari itu beda cara menurut kesehatan mata kita ini. Kemudian wujuhahum kal kawakib, wujuhahum kal qamar, wujuhahum kasyams. Seperti bintang, seperti malam bulan purnama, seperti matahari. Ini salah satu tanda orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Ditanya oleh malaikat, ma a'malakum? Apa amalmu? Kunna natawadda qabla al-azan. Kunna ila ta'arati wal wudu qabla al-azan. Kami melaksanakan mandi wudu sebelum azan. Alhamdulillah, ayah ada dan bunda, sebelum berangkat masjid kita ini Kubu Hatimah, nah, insya Allah udah pada mandi Pak, walaupun dalam keadaan dingin. Apalagi tadi malam hujan. Di Pangkal Pinang, hujan. Tambah lagi angin. Tambah lagi suasana sejuk. Tambah lagi mandi. Ini udah berlipat-lipat pahalanya ini. Kita alhamdulillah cuaca di Indonesia ini nggak terlalu dingin-dingin banget Pak. Walaupun nggak terlalu dingin-dingin banget, jarang yang mandi di pagi hari. Survei membuktikan orang yang mandi pagi hari ini insya Allah awet muda. Insya Allah sehat badannya. Yang lebih hebat lagi kalau rumahnya di pinggir sungai. Saya kemarin pergi ke Pulau Cempedak, pulau apa? Pulau Nangka. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi kemarin tuh kami pergi bersama santri Pondok Pesantren Al-Ghifari, alhamdulillah. Di sana cuaca alhamdulillah sejuk. Ada sungai di samping villa itu, ada sungai di depan laut. Kebetulan angin lagi kurang, tapi nyamuk banyak, susah tidur. Itu alhamdulillah ayah anda dan bunda subuh-subuh bangun. Cuma saking sorenya itu jam 7, jam 8 malam itu. Karena angin gak ada, kebetulan pagi-paginya dingin. Dan alhamdulillah kami gak sanggup lagi mandi, cuma wudhu aja. Di samping itu ada mandi di laut asin, ada air tawar di situ. Ada orang kampung juga. Listrik itu, mungkin ayah anda dan bunda yang udah pernah ke sana sekali dua kali untuk renung, untuk muhasabah. Karena kita hidup ini macam-macam persoalan. Silakan pergi ke sana, insya Allah untuk muhasabah diri, jauh dari keramaian dunia, insya Allah merenung gitu. Karena kalau kita nggak banyak merenung dekat dengan Allah, nah, makin terpancing dengan dunia. Jadi samping air laut, di sana ada air jernih sekali, alami airnya. Kalau siang mati karena pakai diesel. Kalau malam hidup, dan musola namanya musola Al-Ibtiadiyah. Al-Ustadz Haji Hasan Al-Ansar. Masya Allah tabarakallah. Sana jamaah itu 5 orang masjid. Yang 5 orang pun umurnya sudah puluhan tahun Pak. Sudah 80 tahun. Saya tanya tuh berapa umurnya? Udah 80 tahun. Giginya udah alhamdulillah. Ibarat pagar itu tinggal 2, tinggal 3. Kalau makan cempedak itu nangis rasanya. Apalagi makan kacang. Tapi semangat sholat jamaah itu alhamdulillah. Kami memberikan motivasi kepada santri. Karena kata Ustadz,
Ustaz, ini hiburan sebelum ujian. Karena setelah itu ujian anak-anak di pondok pesantren. Jadi Bapak-Bapak sekalian, di samping itu ada sungai. Itu dinginnya luar biasa, saya sentuh, Masya Allah. Itu kita di Pulau Nangka. Saya pernah pergi ke Turki, alhamdulillah qadarullah 2017. Dinginnya Allahu Akbar. Air itu seperti air es. Makanya kata Nabi SAW, salah satu orang yang diberikan keistimewaan besok di hari kiamat adalah mereka yang bangun pagi-pagi mandi, jalan gelap-gelap ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Insya Allah langsung ditolong oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Turki itu, Allahumma sholli ala, dinginnya luar biasa, sampai berapa derajat itu? Sampai ada yang ketika wudhu keluar darah dari hidungnya. Saking dinginnya, Pak. Mudah-mudahan yang belum punya segera punya uang untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh sekaligus ke Turki, insya Allah. Di sana dinginnya sampai keluar mimisan. Mimisan itu keluar darah. Karena saking dinginnya luar biasa. Jadi Bapak-Bapak sekalian, kita beruntung di Indonesia ini negara enggak terlalu panas dan juga enggak terlalu dingin. Tapi sekarang ada hujan es, Pak. Di Jakarta itu pernah hujan es. Tetangga saya sibuk nyediain sirup. Masya Allah. Ada itu hujan es tuh. Di Cianjur ada hujan es. Di Cianjur itu di Cikalong Kulon. Saya pernah pergi ke sana. Itu genteng. Tak, 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 tak. Sampai bolong gitu. Ternyata hujan es. Ini alhamdulillah. Yang di kulkasnya sedia sirup, beruntung dia. Karena enggak perlu repot-repot lagi. Siang terasa sejuk itu. Di Sukabumi dan sebagainya. Kami di Bekasi enggak ada hujan es. Tapi kalau di daerah Jawa Barat, Sukabumi, Cianjur, di Cipanas dan sebagainya, termasuk Ciwidey. Insyaallah nanti di sana cuacanya juga luar biasa. Kita orang Bangka kalau liburan banyak juga yang ke sana. Jadi kita melihat alam ini, melihat kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ayah Anda dan Bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang wajahnya seperti bulan purnama, ibu-ibu, enggak perlu lagi pakai skincare nanti di akhirat. Jadi kalau yang wajahnya glamor karena skincare, apalagi skincare harganya mahal, yang repot suaminya kerokoh, kantong suami ATM saldo tinggal sedikit, cukup dengan wudhu, insya Allah cantiknya lebih alami. Lebih-lebih bonusnya lagi ada skincare, gak apa-apa. Karena cantik sekarang ini, ayah Anda dan Bunda, tidak perlu pakai skincare, ada apa itu? Filter-filter yang ada di media sosial. Nenek-nenek umur 70 tahun kelihatan cantik. Begitu jumpa, astagfirullahaladzim. Ada yang ketipu itu. Ada ya? Ada? Ada. Jadi gak perlu lagi pakai skincare, cukup pakai filter aja itu. Yang di media TikTok itu, astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa. Jadi kalau mau ganteng, kalau mau cantik, kalau mau cikar, banyak-banyak ngambil air. Kumna ila ta'arati wal wudu'i wala tashtagil wala nashtagil li ghairihi. Kami ya Allah melaksanakan ta'arah, mandi junub, baik bersatu atau bersetubuh dengan istri atau jima ataupun wudu.
Wala nastagil bi ghairi, kami enggak sibuk dagangan. Alhamdulillah kalau kita pergi ke Mekah, ini ketua masjid kita, alhamdulillah sekarang berangkat dan udah di Mekah. Saya izin kepada beliau pada hari ini di jadwal beliau. Ustaz, saya bilang izin mohon doanya untuk mengisi di pagi hari ini. Alhamdulillah diizinkan, saya WA dengan beliau. Jadi kalau di sana pedagang kalau dengar azan, pedagangnya nggak ditutup lagi. Udah ada dagang tasbih, ada dagang minyak, ada dagang pakaian, yang dagang buah-buahan, yang dagang ini nggak ditutup lagi, langsung berangkat ke Baitul Haram, Mekah, Ka'bah. Tapi kalau di Indonesia, alhamdulillah, ya dagang emas nggak ditutup lagi, dipraktekin di Indonesia. Insya Allah habis barang. Ini kita di Indonesia, jangankan motor di luar, ya, yang nggak dikunci hilang, yang dikunci pun hilang. Apalagi kita lihat itu baru berangkat kerja, motor panasin di depan rumah, banyak nggak yang hilang? Banyak. Yang lebih hebat lagi di dalam rumah, udah dikunci. Itu tetangga saya ada, sampai-sampai minta dibuatin air supaya palanya nggak pening. Udah dikunci, bah. Motornya itu Scoopy. Ini saya ceritain nggak apa-apa mereknya ini. Udah dikunci pakai Scoopy. Scoopy-nya zaman sekarang yang itu pakai apa itu? Nggak usah pakai kunci lagi, pakai remote itu. Hilang. Ada lagi motor PCX. Udah dikunci sebagainya. Motornya nggak bisa dibuka, bahkan dikunci ganda. Itu bannya. Digotong sama maling. Dimasukin ke dalam mobil. Subhanallah. Beda antara kita dengan Arab Saudi. Alhamdulillah. Ya. Anda dan Bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 5 keistimewaan orang yang sholat berjamaah. Yang pertama, lam yattaqir abadan fid dunya. Demi Allah, ini Nabi yang bicara. Wala yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yu'a. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yu'a. Tidaklah Nabi apa yang diucapkan perkataannya, perbuatannya kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang ngomong, orang yang sholat 5 waktu berjamaah di masjid khususnya, lam yaftaqir abadan, tidak akan pernah mengalami kefakiran di dalam dunia. Artinya hidupnya dicukupkan oleh Allah Subhanahu. Kita nggak perlu kaya, mobil yang mereknya sekian, mereknya ini harganya sampai miliaran, nggak perlu juga Pak. Mobil yang penting nggak kepanasan, nggak kehujanan, alhamdulillah. Kendaraan pun sama, ada yang ratusan juta, nggak usah, yang penting bisa jalan. Hidup pajaknya, remnya alhamdulillah, setiap bulan ada rezeki untuk ganti oli, untuk servis. Kemudian cukup untuk bayar token, untuk bayar air galon, untuk beli beras dan sebagainya, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah 1, alhamdulillah. Mobil 1, alhamdulillah. Motor 1, alhamdulillah. Anak 1, alhamdulillah. Istri, yang penting cukup. Nah, lam yattaqir abadan di dunia, tidak akan diberikan kefakiran. Artinya hidup senantiasa merasa cukup dan dia bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberikan kecukupan oleh Allah, insya Allah bahagia. Jadi tidak perlu kita melihat tetangga kita punya ini, punya mobil, beli mobil,
kita demam Pak, masuk rumah sakit. Di rumah sakit dengar tetangga beli emas 15 mata, napasnya sesek, masuk ke ICU. Di ICU dikabarin, tetanggamu hari ini beli rumah lagi. Lah mati Pak. Jadi kalau kita mikirin dunia ini tidak pernah habisnya, kata Nabi, lau kana libni adama wadiyan min za'abila batagola umasalisa wala yamla'u jawfa ibnu adama illa turab. Andai kata anak Adam ini mempunyai gunung emas 2, lembah emas 2, kata Nabi, puaskah mereka? Ternyata tidak. Dia akan mencari lembah emas yang lainnya. Tidak akan pernah kenyang perut anak Adam ini, kecuali mulutnya disumpah dengan tanah, badannya dibungkus dengan kain kapan. Baru berhenti memikirkan dunia. Sudah punya motor, pengen punya mobil. Sudah punya mobil, pengen punya kereta. Sudah punya kereta, pengen punya pesawat. Sudah punya tanah, pengen punya gunung. Sudah punya gunung, pengen punya laut. Sudah punya laut, pengen punya langit. Na'udzubillahimin. Tidak ada puasnya Pak. Tapi kalau misalnya kita rajin sholat jamaah, lam yabtakir abadan fid dunya. Tidak akan diberikan kefakiran dalam dunia. Insya Allah ada aja itu. Permasalahan di dunia diberikan jalan keluar, artinya merasa diri kita cukup. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kalau dia mati, meninggal dunia, masuk ke liang laat, orang yang sholat berjamaah ini kata Nabi, lam yanju min azabil qabri. Yanju artinya naja. Naja artinya selamat, salimah yaslam. Min azabil qabri, dari azab kubur. Paman naja faqad naja. Fama ba'dahu aisar minhu. Siapa yang selamat dari pertanyaan alam kubur, itu kan disunahin sebelum ditinggalkan setelah dikubur, langkah kita itu ini disunahkan untuk baca apa? Talqin untuk mayit. Nah, diajarin mayit ini jangan gentar apabila datang 2 malaikat maut yang sangat menakutkan dan kami semua meninggalkan engkau ahli jenazah yang di alam kubur ini. Jangan gentar, jangan takut, akan datang 2 makhluk. Maka ucapkanlah Allah sebagai Tuhanmu, Nabi Muhammad sebagai nabimu, kitab Al-Quran sebagai kitabmu, saudara muslimin dan muslimat sebagai saudaramu. Masya Allah. Supaya jangan gentar. Kenapa? Karena kalau kita bisa menjawab pertanyaan itu, fama ba'dahu aisar minhu, setelahnya akan mudah. Nanti ketika dibangkitkan mudah di padang mahsyar, kumpul kita ini sholat berjamaah di masjid ayah dan bunda, tengok tuh, ini atau ini Bapak Haji, ini bunda dan sebagainya. Insya Allah ini saling tolong menolong nanti di akhirat. Mungkin ngandelin sholat kita kurang, baca Quran pun nunggu bulan Ramadan. Itu pun kalau subuhnya nggak tidur Pak. Nah, subuh tidur setelah subuh paling nikmat ini. Betul enggak? Ini masjid kita luasnya luas juga ini. Tapi alhamdulillah jamaahnya juga ada 3 baris. Alhamdulillah. Tapi 1 barisnya kurang lebih 30 orang. 2 baris 60. 3 baris 90 orang. Udah banyak itu. Setidaknya kalau 1 saja doanya yang diterima oleh Allah, aman kita. Mungkin ada pikiran kita yang melayang-layang saat sholat. Allahu Akbar, imam baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin,
tersingkat waladhdallin. Pikiran kita di mana ini? Sebelum sholat nyari dompet gak ketemu-temu, di lemari gak ketemu. Pakaian begitu sholat takbir keingetan, astagfirullahaladzim di bawah kasur. Kenapa? Ada duit meraan 3, takut ketahuan istri. Udah kebayang-bayang tuh khusyuk. Ada di sampingnya khusyuk. Selamat kita, Pak. Kenapa? Karena jamaah tadi. Begitu kita selamat di alam kubur, di mahsyar selamat, di sirat selamat, di timbangan amal kita selamat, di penerimaan amal catatan kita selamat. Yadkhulul, itu ditimbang oleh Allah, diberikan kemudahan. Kenapa? Karena dia selamat di alam kuburnya. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan itu ahli sedekah, Pak. Sampai sekarang pun sedekah beliau. Sudah berapa ratus, sudah 1000 tahun lebih beliau meninggal dunia. Tapi amalnya sekarang luar biasa. Terus mengalir, Pak, sedekahnya itu. Enggak sehebat Sayyidina Utsman kita, Pak. Orang yang dijamin masuk surga. Yang ketiga sebagai khulafaur rasyidin. Kemudian yang mengumpulkan mushaf Quran. Yang kita baca ini mushaf Utsmani. Yang wakafnya sampai sekarang terus berjalan. Yang rekeningnya sampai sekarang itu kebun kurma. Yang dinikmati itu kebun kurma Utsman. Luar biasa. Masjidnya juga ada itu pahalanya. Apa kata beliau? Aku tidak takut dan khawatir. Pedihnya luar biasa di alam mahsyar. Walaupun sangat menakutkan. Kenapa? Karena orang banyak. Yang aku khawatirkan ketika jasad ini masuk ke liang lahat. Dan aku nggak punya persiapan apa-apa. Bayangin, Pak, Sayyidina Utsman yang sholat jamaah nggak pernah tinggal. Sodakoknya sampai sekarang amal jariahnya tetap pengalir. Khawatir ketika jasadnya masuk ke liang lahat. Bagaimana dengan diri kita ini? Jadi luar biasa. Yang ketiga, orang yang sholat berjamaah ini, kata Nabi SAW, yamurru ala sirat kal barakil hatifi, dalam kitab kal barakil hatif. Barok itu buruk. Kita dengar ya dari guru kita, dari penceramah, dari hadis. Buruk artinya apa, Pak? Kendaraan yang lebih cepat daripada kilat. Masya Allah. Jadi nanti itu perjalanannya siratal mustaqim hanya Allah yang tahu. Ada yang mengatakan 500 tahun datar, 500 tahun daki, 500 tahun turun. Ada yang mengatakan seperti dalam riwayat. Yang kita dengar luar biasa panasnya, tajamnya, tipisnya. Diterangin oleh guru-guru kita, ulama kita. Begitu. Wa inna minkum illa wariduha wa kana ala rabbika atmam maqdiyah. Tidak ada satupun manusia dan jin kecuali melewati neraka dengan siratal mustaqim. Di wah-wahnya neraka yang luar biasa. Jadi neraka itu menyala-nyala. Sampai malaikat pun takut dengan neraka. Luar biasa. Jadi itu insya Allah malaikat Jibril Mikail akan menolong kita. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sholat berjamaah. Itu udah ada tawarin sama Allah. Yang keempat, yu'ti kitabahu bil yamin. Biyaminihi, akan diberikan kitabnya melalui tangan kanan. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yu'asabu isabai yasir. Insyaallah. Jadi kalau siapa di akhirat nanti melihat buku catatan amalnya melalui tangan kanannya, istilahnya dia orang-orang yang baik, maka diisap dengan isaban yang sangat ringan. Yang terakhir, yadkhulul jannata bighairi isab. Akan dimasukkan ke dalam surganya Allah
Subhanahu wa ta'ala dengan tanpa hisab dan tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita harus yakin ini janji daripada Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingetin anak cucu kita, ayah ada dan bunda. Ada orang yang satu atap tidak sholat. Suami tidak sholat, istrinya tidak sholat. Anaknya tidak sholat, cucunya tidak sholat. Nah ini bahaya ini Pak. Walaupun dia kaya raya, dipastikan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Bagaimana dia selamat membela amal-amalnya? Ada yang nanya sama saya, Ustaz, saya jarang sholat 5 waktu, kadang-kadang ingat aja tapi rajin sedekah. Nah ini repot Pak. Sering bantu orang tapi sholat saya kayak gitu. Tetap pahalanya sedekah Allah kasih. Pahalanya zakat Allah kasih. Tapi untuk jaminannya sebagai orang yang dihisab oleh Allah, yaitu as-salat, maka akan berat nanti. Dikatakan, wa ma lam yu'afid 'alaiha lam takun la umuran wa burhanan. Siapa orang yang mempunyai kekuasaan, kekuatan, badannya sehat, kakinya bisa berjalan, tidak melaksanakan sholat berjamaah, sementara azan dia dengar, maka laisa lahu nuron, tidak punya cahaya. Ini alhamdulillah wajah kita wajah yang pas-pasan, yang kadang-kadang udah pakai sabun macam-macam pun tetap dalam keadaan hitam. Betul dah? Tapi hitamnya hitam manis. Tapi kalau misalnya orang yang tidak sholat, walaupun putih, tetap tidak enak dilihatnya. Nabi janjiin, falau nuron, akan diberikan cahaya enak. Maka saya kalau melihat ulama-ulama, para kiai, orang-orang soleh, kawan-kawan kita di sini, ya, walaupun wajahnya pas-pasan, insya Allah ganteng, cerah, karena wudhu, karena sholat berjamaah. Jadi sebenarnya banyak yang diterangkan tentang sholat berjamaah ini. Tapi yang paling diingatkan lagi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dikhawatirkan, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahwat. Akan datang generasi, mungkin ayah anda dan bunda ini rajin sholat di masjid berjamaah, walaupun dalam keadaan banyak masalah. Tapi kata Allah, ada generasi setelah kita, boleh jadi cucu, boleh jadi anak, boleh jadi cicit, fakhalafa khalfun adha'us shalat. Mereka yang malas sholatnya, mereka yang menyia-nyiakan waktunya. Apalagi sekarang zaman generasi Gen Z ini, generasi Z ini lebih fokus ke media sosial. Ini hati-hati. Wattaba'us syahwat, dan juga ikut hawa nafsunya. Nah, jadi jangan bosan-bosan. Kita senantiasa berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imam. Jadi yang kita harapkan, yang kita perlukan adalah setelah kita ada generasi yang senang sholat berjamaah, belajar azan, belajar iqamah, belajar imam, belajar khatib, menjadi ulama besar insya Allah. Ayah anda dan bunda, bersama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan oleh Allah terhadap masalah-masalah kita,
Karena janji Allah yang 5 tadi itu kita yakini, kita imani, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Dan juga kita berdoa, saudara-saudara kita yang menyaksikan live streaming ini, yang sedang sakit, yang di Pangkal Pinang atau di luar Pangkal Pinang, atau subscriber kita yang menyaksikan ini, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sakit bagi orang yang beriman itu dihapus segala kesalahannya, diberikan pahala, diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala adziniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syai'un illa umul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan perkumpulan kami ini, pengajian kami ini, majelis ta'lim kami ini, perkumpulan yang Kau sayangi, yang Kau rahmati, yang Kau ridhoi, yang Kau lindungi. Berikan perkumpulan ini perkumpulan yang mana kami mendapatkan rahmat dan ridho-Mu ya Allah. Sehatkan badan kami, mudahkan segala urusan kami, sembuhkan penyakit kami, jadikan generasi kami generasi yang salihin, salihat, nafi'in, nafi'at, zakirin, zakirat, fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan pasangan kami, anak keturunan kami merupakan pasangan keturunan kami yang mencucukkan mata kami, menyenangkan hati kami, meringankan beban kami di dunia dan di akhirat. Jangan Kau sibukkan kami dengan dunia, dunia, dunia dan dunia. Jangan Kau sibukkan kami dengan kesenangan, kesenangan, kesenangan. Jangan Kau sibukkan kami dalam waktu yang sia-sia ya Allah. Karena waktu ini kelak Engkau akan tanyakan nanti di akhir. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana taqabbal du'a. Innaka antas samiul alim. Wa tub alaina. Innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fatika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Sekali lagi mohon maaf atas segala kurangan. Ayah anda dan bunda, ada perkataan yang kurang berkenan, astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad